Hai teman-teman, ini Lizzie. Video hari ini adalah 30 kebohongan teratas yang saya percayai tentang iman Katolik saat saya menjadi Protestan. Saya tumbuh sebagai seorang Protestan sepanjang hidup saya di Church of Christ. Dan ini hanyalah hal-hal yang diajarkan kepada saya di gereja, di keluarga saya, dan di sekolah. Ada kutipan yang sangat saya sukai dari Uskup Agung Fulton Sheen. Beliau berkata, tidak ada 100 orang di Amerika Serikat yang membenci gereja Katolik, tetapi ada jutaan orang yang membenci apa yang mereka anggap salah tentang gereja Katolik. Itulah pengalaman saya. Saya sangat marah ketika mengetahui bahwa saya mempercayai semua kesalahpahaman dan kebohongan ini. Memperbaiki semua kebohongan ini dan mempelajari iman Katolik yang sejati adalah bagian besar dari pertobatan saya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Saudara-saudariku umat Katolik, kali ini Katolik harus tahu menampilkan Lizzie yang membagikan 30 kesalahpahaman teratas yang ia yakini tentang iman Katolik ketika ia masih seorang Protestan, menyoroti bagaimana kesalahpahaman ini membentuk penolakan awal dan akhirnya pertobatannya ke iman Katolik. Dibesarkan di denominasi Protestan Church of Christ, Lizzie mengungkapkan betapa banyak ajaran Protestan umum tentang iman Katolik didasarkan pada kepalsuan atau salah tafsir. Ia mengeksplorasi mitos-mitos ini, seperti keyakinan bahwa umat Katolik menyembah Maria, orang-orang kudus, patung, atau paus, dan mengklarifikasi posisi Katolik yang sebenarnya tentang isu-isu ini. Sepanjang video, Lizzie menekankan bahwa iman Katolik berakar kuat pada kitab suci dan tradisi, dengan para bapak gereja awal mendukung doktrin-doktrin inti Katolik seperti kehadiran nyata Ekaristi, baptisan bayi, api penyucian, dan suksesi apostolik. Ia juga membahas topik-topik yang disalahpahami seperti infalibilitas kepausan, kanon kitab suci, hubungan gereja dengan sains, dan peran perempuan dalam gereja. Lizzie membantah semua narasi bahwa iman Katolik intoleran atau anti-Kristen dan menyoroti karya amal gereja secara global. Pada akhirnya, ia menggambarkan iman Katolik sebagai iman yang sangat terkait dengan gereja Kristen awal, kaya akan kitab suci, tradisi, dan kehidupan sakramental, yang membawanya lebih dekat kepada Yesus dengan cara-cara yang tak pernah ia alami sebagai seorang Protestan. Mari kita simak selengkapnya kesaksian Lizzie tentang 30 kebohongan terkait iman Katolik yang dulu dia percayai sebagai seorang Protestan. Katolik harus tahu menerjemahkannya untuk Anda semua. 30 kebohongan yang saya percayai tentang iman Katolik saat saya masih Protestan. Hai teman-teman, ini Lizzie. Video hari ini adalah 30 kebohongan teratas yang saya percayai tentang iman Katolik saat saya menjadi Protestan. Saya tumbuh sebagai seorang Protestan sepanjang hidup saya di Church of Christ. Dan ini hanyalah hal-hal yang diajarkan kepada saya di gereja, di keluarga saya, dan di sekolah. Ada kutipan yang sangat saya sukai dari Uskup Agung Fulton Sheen. Beliau berkata, tidak ada 100 orang di Amerika Serikat yang membenci gereja Katolik, tetapi ada jutaan orang yang membenci apa yang mereka anggap salah tentang gereja Katolik. Itulah pengalaman saya. Saya sangat marah ketika mengetahui bahwa saya mempercayai semua kesalahpahaman dan kebohongan ini. Memperbaiki semua kebohongan ini dan mempelajari iman Katolik yang sejati adalah bagian besar dari pertobatan saya. Kesalahpahaman tentang ibadah dan otoritas. Kebohongan nomor 1, umat Katolik menyembah Maria dan para santo. Tidak. Ini bukan teori konspirasi di mana umat Katolik berbohong tentangnya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kebohongan nomor 2, umat Katolik menyembah patung dan ikon. Saya baru saja membuat video tentang ini. Kami membungkuk kepada patung sebagai salam. Kami mencium ikon sebagai salam, seperti membungkuk dan mencium pipi yang merupakan salam umum di banyak negara di dunia. Dan memiliki gambar orang-orang kudus sama seperti memiliki foto keluarga di rumah. Nomor 3, saya percaya bahwa umat Katolik menyembah paus.
Ini mungkin tampak sangat acak, tetapi alasannya adalah karena umat Katolik juga memajang foto paus. Dalam pikiran saya seperti mereka menyembah ikon ini. Ada juga gambar paus, mungkin juga menyembah foto paus. Selain itu, umat Katolik membungkuk kepada paus ketika mereka bertemu dengannya dan mereka mencium cincinnya. Dari perspektif Protestan saya dulu, itu memberikan energi penyembahan. Nomor 4, saya pikir infalibilitas kepausan berarti umat Katolik percaya semua paus sempurna secara moral. Dan karena saya sebagai seorang Protestan, percaya bahwa hanya Tuhan yang sempurna, lalu mereka bilang paus itu sempurna. Saya jadi berpikir, oke, ini menambah alasan mengapa saya pikir umat Katolik menyembah paus. Tapi tidak. Infalibilitas kepausan hanyalah sesuatu yang terjadi ketika seorang paus secara dogmatis menyatakan suatu teologi. Tuhan tidak selalu berbicara kata demi kata melalui paus, dan paus tidak sempurna secara moral. Kebohongan nomor 5, bahwa gereja Katolik dimulai pada abad keempat hingga kelima. Banyak sekali Protestan yang berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa gereja Kristen yang asli telah tersesat dan gereja Katolik mengambil alih serta menghancurkannya. Nah, sebagai seorang Katolik, saya percaya bahwa gereja Katolik dan gereja Ortodoks bersama-sama adalah gereja asli yang didirikan oleh Yesus. Kebohongan nomor 6, ini sungguh tidak masuk akal. Saya pikir kekristenan berhenti bereksistensi selama 1000 tahun, karena gereja Katolik mengambil alih pada abad keempat atau kelima. Reformasi baru terjadi pada abad ke-16. Jadi dalam benak saya berpikir bahwa selama masa di mana gereja adalah Katolik dan Ortodoks, saya tidak menganggapnya sebagai kekristenan. Jadi saya pikir kekristenan telah berhenti ada selama 1000 tahun. Dan begitu saya mulai percaya bahwa kekristenan terus ada, itu sangat menarik karena indah dan merupakan kisah yang jauh lebih baik daripada Yesus membiarkan gereja tersesat selama itu. Kebohongan nomor 7, bahwa gereja mula-mula lebih mirip dengan teologi Protestan. Denominasi tempat saya dibesarkan, Church of Christ, itulah hal terpentingnya. Anda harus seperti gereja mula-mula karena teologi gereja mula-mula paling dekat dengan Yesus dan para rasul. Jadi, ketika saya membaca tulisan-tulisan para bapak gereja tentang gereja mula-mula, saya melihat bagaimana ada teologi Katolik yang sangat jelas di gereja mula-mula seperti suksesi apostolik, kehadirannya Taikaristi, uskup Roma sebagai paus, berdoa kepada orang mati, baptisan bayi, api penyucian. Semua kepercayaan ini terjadi pada abad pertama dan kedua gereja. Dan itulah mengapa saya berpindah agama menjadi Katolik. Kesalahpahaman teologi Katolik. Kebohongan nomor 9 adalah bahwa Katolik mengajarkan kami diselamatkan oleh perbuatan. Tidak. Gereja Katolik mengajarkan kami diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nomor 10. Saya percaya bahwa umat Katolik mendapatkan teologi mereka dari tradisi, bukan dari Alkitab. Saya menciptakan dikotomi palsu di mana Anda harus memilih antara Alkitab atau tradisi. Tetapi Katolik mendapatkan teologinya dari keduanya, dan keduanya tidak saling bertentangan. Nomor 11. Saya percaya bahwa tradisi dan Alkitab saling bertentangan. Inilah penjelasan yang diberikan banyak umat Protestan mengapa umat Katolik percaya pada hal-hal seperti api penyucian, yang tidak dipercayai oleh umat Protestan. Mereka mengatakan itu karena mereka mengikuti tradisi, bukan Alkitab. Namun kenyataannya, para bapak gereja mengutip begitu banyak ayat Alkitab untuk keyakinan mereka pada api penyucian. Jadi, posisi Katolik adalah ya, kami mendapatkan teologi kami dari Alkitab dan dari tradisi suci gereja. Dan umat Katolik percaya bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Teologi sola scriptura menciptakan ribuan denominasi Protestan. Teologi ini menghancurkan kesatuan gereja. Tradisi diperlukan untuk menafsirkan Alkitab berdasarkan pemahaman gereja mula-mula. Nomor 12 sungguh lucu. Umat Katolik tidak membaca Alkitab sendiri. Hal ini sama sekali tidak berlaku bagi umat Katolik yang taat beribadah dan menghadiri misa setiap minggu. Mereka sungguh serius dengan iman mereka. Mereka membaca Alkitab sepanjang minggu. Mereka membaca Alkitab saat melakukan liturgi ibadat harian dan rosario atau podcast Alkitab setahun dari Pastor Mike Smith. Umat Katolik membaca Alkitab sendiri. Nomor 13. Saya percaya bahwa iman Katolik tidak berfokus pada Alkitab. Jadi, sungguh mengejutkan ketika pergi ke misa dan melihat betapa banyak bacaan Alkitab yang ada di dalam misa. Betapa banyak bagian liturgi, doa-doa yang dipanjatkan imam,
Tanggapan yang diucapkan semua orang, begitu banyak diantaranya adalah ayat-ayat Alkitab kata demi kata. Dan dalam dokumen-dokumen dari konsili-konsili gereja, dokumen infalibilitas kepausan, ensiklik kepausan, dalam katekismus, Alkitab terus-menerus dikutip. Jadi ya, gereja Katolik memang tenggelam dalam kitab suci. Kebohongan nomor 14 adalah bahwa para bapak gereja percaya bahwa Ekaristi hanyalah sebuah simbol. Karena teologi tentang kehadiran nyata Ekaristi begitu jelas, begitu nyata di gereja mula-mula dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, banyak umat Protestan ingin mengajukan beberapa argumen yang menentangnya. Salah satu hal yang akan mereka katakan adalah bahwa para bapak gereja mengatakan Ekaristi adalah sebuah simbol. Begini, definisi simbol pada masa itu sangat berbeda dengan cara kami memandang simbol saat ini. Namun, para bapak gereja juga percaya bahwa Ekaristi adalah tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus secara fisik. Dan mereka juga menganggapnya sebagai sebuah simbol. Keduanya bisa benar pada saat yang bersamaan. Jadi, jika seorang Protestan memberi Anda beberapa kutipan dari para bapak gereja terkenal yang mengatakan bahwa Ekaristi adalah sebuah simbol, jika Anda membaca beberapa tulisan mereka yang lain atau jika Anda membaca lebih lanjut teks tulisan yang mereka kutip, Anda juga akan melihat bahwa para bapak gereja percaya pada kehadiran nyata. Kesalahpahaman tentang Orang Kudus dan kanon Alkitab. Nomor 15. Saya baru saja membaca komentar 1 jam yang lalu yang mengatakan ini, yaitu bahwa umat Katolik hanya menganggap orang-orang di surga disebut orang kudus. Tidak. Umat Katolik sebenarnya sependapat dengan umat Protestan bahwa setiap orang Kristen di bumi juga orang kudus. Itulah yang dikatakan kitab suci. Itulah yang diajarkan Katolik. Kami hanya percaya bahwa orang-orang kudus yang telah masuk surga adalah orang-orang yang harus kami fokuskan dan menjalani hidup kami yang diilhami oleh kehidupan iman mereka. Maka kami sering menyebut orang Kristen di surga sebagai orang-orang kudus, tetapi orang Kristen di bumi juga merupakan orang-orang kudus. Nomor 16 adalah bahwa umat Katolik menambahkan kitab-kitab palsu ke dalam Alkitab. Ini adalah salah satu hal yang saya yakini yang membuat saya sangat marah, karena Alkitab adalah hal terpenting bagi saya. Mengetahui bahwa umat Katolik secara acak menambahkan kitab-kitab palsu ke dalam Alkitab sangat menyebalkan dan menambah alasan mengapa saya pikir umat Katolik tidak menghargai Alkitab. Ketujuh kitab perjanjian lama yang disebut kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak ada dalam Alkitab Protestan, sebenarnya merupakan bagian dari kanon Yahudi dalam Septuaginta, yang merupakan terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Dan karena orang Kristen mula-mula adalah orang Yahudi, mereka menerima kitab-kitab ini ke dalam kitab suci mereka. Kitab-kitab Deuterokanonika ada dalam daftar kanon di gereja mula-mula. Tentu saja ada ketidaksepakatan dalam beberapa abad pertama tentang kitab mana yang menjadi bagian dari kanon. Hal ini baru diputuskan pada abad keempat, tetapi kitab-kitab Deuterokanonika benar-benar merupakan bagian dari Alkitab Kristen di gereja mula-mula, dan kaum Protestan menghapusnya pada abad ke-16. Nomor 17 sangat membuat frustrasi. Banyak Protestan mengatakan bahwa umat Katolik baru menutup kanon pada abad ke-16 di Konsili Trente. Ini sangat manipulatif. Kanon diputuskan dalam konsili-konsili gereja mula-mula pada akhir abad keempat. Daftar kanon memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika dalam begitu banyak konsili, dalam dokumen-dokumen paus di gereja mula-mula. Namun dalam Konsili Trente, gereja hanya mengatakan kepada semua orang, ya, kami menganggap Deuterokanonika sebagai bagian dari perjanjian lama. Dan mereka perlu melakukannya karena reformasi Protestan berusaha menghapus kitab-kitab ini dari Alkitab. Namun, banyak umat Protestan bertindak seolah-olah tidak ada konsili di gereja mula-mula yang menetapkan Deuterokanonika dalam kanon. Ya, memang ada banyak konsili di gereja mula-mula yang mengatakan, ya, Deuterokanonika adalah bagian dari Alkitab. Bukan Konsili Trente yang pertama kali mengatakan hal itu. Konsili Trente hanya mengklarifikasi apa itu kanon. Kebohongan tentang api penyucian dan dogma-dogma Maria. Kebohongan nomor 18. Saya pikir teologi api penyucian adalah kesempatan kedua untuk menemukan Yesus. Setiap orang yang pergi ke api penyucian 100% akan masuk surga. Api penyucian hanyalah tempat untuk disucikan sebelum pergi ke surga dan bertemu Tuhan. Kebohongan nomor 19. Teologi Maria dikandung tanpa noda baru ditetapkan pada tahun 1854. Ada dokumen infalibilitas kepausan pada tahun 1854 yang secara dogmatis menyatakan Maria dikandung tanpa noda. Namun,
Ini adalah kepercayaan yang ditelusuri kembali ke gereja mula-mula, bukan diciptakan pada tahun 1854. Sejalan dengan ini, kebohongan lain, nomor 20, adalah bahwa umat Katolik menciptakan teologi Maria diangkat ke surga pada tahun 1950. Ada deklarasi dogmatis tentang Maria diangkat ke surga pada tahun 1950. Namun, kepercayaan ini terlihat jelas di gereja mula-mula. Ini adalah kepercayaan Kristen kuno. Kesalahpahaman tentang sains, kekayaan, dan baptisan. Nomor 21. Saya percaya bahwa iman Katolik menentang sains, ya memang lucu untuk dikatakan. Tetapi itu karena kontroversi Galileo seputar heliosentrisme. Dan sejujurnya, saya baru saja mengetahui di kelas sejarah Eropa saya di SMA begitu banyak kebohongan tentang gereja Katolik, dan sejarah sekitar masa reformasi diajarkan dengan cara yang begitu manipulatif, dan itu membuat saya semakin membenci iman Katolik. Alasan kami tahu bahwa iman Katolik tidak pernah menentang sains adalah karena begitu banyak ilmuwan dan matematikawan di abad pertengahan beragama Katolik, dan banyak dari mereka adalah pastor dan uskup Katolik. Begitu banyak ilmuwan Katolik ini yang benar-benar menjadi fondasi bagi sains dan kedokteran modern yang kami miliki saat ini. Umat Katolik juga percaya pada evolusi, dan gereja secara resmi menyatakan bahwa evolusi tidak bertentangan dengan teologi Katolik. Nomor 22. Orang-orang mengatakan bahwa Vatikan menimbun uang dan tidak membantu orang miskin. Orang-orang juga akan menyerang gereja-gereja Katolik secara individual dan berkata, gereja Anda begitu indah dan berhias. Begitu banyak uang yang dihabiskan untuk membangunnya. Anda seharusnya bisa menggunakan uang itu untuk membantu orang miskin. Ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal untuk dikatakan karena gereja Katolik adalah organisasi nirlaba terbesar yang membantu orang miskin di dunia, kecuali di beberapa negara yang melakukan pekerjaan amal. Namun, dalam hal organisasi nirlaba apapun, gereja Katolik adalah nomor satu. Gereja Katolik melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu orang miskin, membangun rumah sakit dan sekolah. Salah satu bagian terpenting dari iman Katolik adalah membantu orang miskin. Sebagian besar kekayaan Vatikan ada dalam seni gereja yang dimilikinya. Vatikan tidak hanya memiliki setumpuk uang tunai ini. Dan seni Katolik yang dimiliki Vatikan atau gereja Katolik indah manapun yang Anda kunjungi. Orang-orang dari tingkat ekonomi manapun dapat masuk ke gereja, melihat seni gereja, dan bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan melalui itu. Nomor 23. Saya pikir baptisan Katolik bukanlah baptisan yang sebenarnya karena mereka menuangkan air, alih-alih melakukan selam penuh. Ini berasal dari kehidupan saya di Church of Christ. Salah satu teologi terbesar Church of Christ adalah Anda harus melakukan baptisan selam penuh. Ngomong-ngomong, umat Katolik juga melakukan baptisan selam penuh. Katolik kebanyakan melakukan penuangan air, tetapi juga pencelupan. Jadi saya benar-benar terkejut ketika pertama kali membaca Didache, yang merupakan dokumen Kristen paling awal di luar Alkitab. Dalam Didache disebutkan bahwa penuangan air adalah bentuk baptisan yang sah. Saya merasa dibohongi karena saya diajari sepanjang hidup saya. Church of Christ adalah gereja mula-mula. Dan kemudian secara harfiah, dokumen Kristen paling awal di luar Alkitab mengatakan bahwa penuangan air adalah baptisan yang sejati. Kebohongan nomor 24 adalah bahwa satu-satunya alasan umat Katolik membaptis bayi adalah untuk mencegah mereka masuk neraka. Itu bukan satu-satunya alasan. Katolik memiliki pemahaman yang sangat kaya tentang apa itu baptisan. Ada lebih banyak lagi tentang baptisan, bukan hanya karena kami takut anak-anak kami akan masuk neraka. Misinformasi tentang keselamatan dan intoleransi. Nomor 25. Saya percaya bahwa iman Katolik sangat intoleran dan tidak menganggap Protestan sebagai Kristen. Iman Katolik mengajarkan bahwa Protestan adalah Kristen, dan Kristen Ortodoks juga Kristen. Gereja Katolik mengakui bahwa kami sepakat dalam banyak hal dan banyak Protestan memiliki sakramen yang sah, termasuk baptisan dan pernikahan. Nomor 26. Saya pikir iman Katolik mengajarkan bahwa Anda akan masuk neraka jika Anda bukan Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kami tidak dapat mengetahui 100% siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Kecuali orang-orang kudus yang dikanonisasi, kami memiliki kepastian bahwa mereka ada di surga. Tetapi ketika menyangkut keselamatan semua orang, bagaimana mungkin kami tahu? Maka gereja Katolik mengajarkan bahwa kami dapat memiliki harapan bahwa Protestan, Yahudi, Muslim, ateis, orang-orang dari agama apapun mungkin berada di surga,
Dan kami berdoa untuk jiwa siapapun yang telah meninggal. Nomor 27. Saya pikir Santo Agustinus telah sepenuhnya merusak kekristenan. Saya menyalahkannya atas banyak keyakinan Katolik dan berpikir bahwa ia mengarang hal-hal seperti dosa asal. Dan saya juga menyalahkannya karena Katolik membenci seks dalam teologinya. Yang omong-omong, Katolik tidak membenci seks. Namun dari luar, saya menyalahkan Manikeisme Agustinus di masa lalu. Dan saya pikir banyak Protestan juga menyalahkan Agustinus atas banyak hal. Namun, jika Anda mempelajari gereja mula-mula lebih dalam, teologi dosa asal dan hal-hal lain yang ditulis Agustinus dapat dilihat berabad-abad lebih awal daripada ketika ia lahir. Kebohongan tentang peran perempuan dan imam. Kebohongan nomor 28. Saya percaya bahwa perempuan tidak memiliki peran dalam Katolik karena hanya laki-laki yang bisa menjadi imam, uskup, atau paus. Ini sepenuhnya salah. Saya benar-benar terkejut ketika saya pindah agama. Di denominasi tempat saya dibesarkan, Church of Christ, perempuan tidak boleh membaca kitab suci selama ibadah. Mereka tidak boleh memimpin lagu. Mereka tidak boleh menjadi pelayan muda. Mereka bahkan tidak boleh mengedarkan piring kolekte untuk mendapatkan uang. Dalam Katolik, sama sekali tidak seperti itu. Perempuan bisa menjadi lektor, penyanyi, anggota paduan suara. Mereka bisa menjadi pelayan muda, pelayan kampus, pembicara, atau anggota dewan paroki. Perempuan yang menjadi biarawati memiliki peran pelayanan dan pengajaran yang begitu penting di gereja. Sepanjang sejarah gereja, banyak perempuan telah menjadi teolog, dan bahkan ada doktor gereja perempuan. Dalam gereja Katolik saat ini di universitas-universitas Katolik, Anda akan melihat begitu banyak profesor perempuan di Departemen Teologi dan begitu banyak perempuan yang mengambil jurusan teologi. Karunia apapun yang Anda miliki yang dapat membantu dalam pelayanan memiliki tempat di mana Anda dapat mengekspresikannya dalam ajaran Katolik. Kebohongan nomor 29 adalah bahwa umat Katolik bukanlah umat Kristen. Secara historis, gereja Katolik dan Ortodoks terhubung langsung dengan gereja mula-mula dan jauh lebih dekat daripada Protestan dengan awal kekristenan pada hari Pentakosta, yang merupakan hari lahir gereja Katolik. Dan nomor 30, saya menyimpan kebohongan terburuk untuk yang terakhir, yaitu bahwa para imam menghalangi Yesus. Justru sebaliknya. Melalui teologi in persona Christi, Yesus hadir dalam diri para imam selama misa dan dalam sakramen pengakuan dosa. Dan para imam membawa kami ke hadiran nyata Yesus, tubuh dan darah Kristus dalam persekutuan gereja Katolik. Jadi saya merasa jauh lebih dekat dengan Yesus sebagai seorang Katolik dibandingkan ketika saya masih Protestan. Itulah keseluruhan video ini. Saya sangat mencintai kalian dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Baiklah, saudara-saudariku umat Katolik. Mari kami menarik kesimpulan dari kesaksian Lizzie ini. Pertama, kesalahpahaman tentang ibadat Katolik. Kesalahpahaman terbesar Lizzie pada awalnya adalah bahwa umat Katolik menyembah Maria, menyembah para santo, atau menyembah paus. Ia menjelaskan bahwa ibadah, atau latria, hanya diperuntukkan bagi Tuhan, sementara penghormatan, atau dulia, diberikan kepada para santo dan penghormatan yang ditunjukkan melalui gestur seperti membungkuk atau mencium patung serupa dengan salam budaya, bukan ibadah. Perbedaan ini penting untuk menghargai kehidupan devosional Katolik dan menangkal kritik umum Protestan. Kedua, peran kitab suci dan tradisi. Kesalahan mendasar yang dialami Lizzie sewaktu masih Protestan adalah memandang ketergantungan Katolik pada tradisi sebagai penolakan terhadap Alkitab. Pada kenyataannya, iman Katolik berpendapat bahwa kitab suci dan tradisi adalah dua sumber wahyu ilahi yang saling melengkapi. Sinergi ini memastikan penafsiran yang konsisten yang berakar pada gereja perdana, menghindari fragmentasi yang disebabkan oleh sola scriptura akibat berkembangnya ribuan denominasi. Wawasan ini menggarisbawahi kesinambungan yang dipahami sendiri oleh gereja Katolik dengan iman apostolik. Ketiga, para bapa gereja awal dan doktrin Katolik. Membaca tulisan-tulisan para bapa gereja awal meruntuhkan keyakinan Lizzie bahwa kekristenan awal lebih mirip Protestan. Ia menemukan bahwa doktrin-doktrin seperti kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, baptisan bayi, api penyucian, dan pengakuan otoritas paus sudah ada pada beberapa abad pertama. Kesinambungan ini mengesahkan ajaran Katolik sebagai iman sejati yang diwariskan dari para rasul. Keempat, mengklarifikasi infalibilitas kepausan.
Kebingungan awal Lizzie tentang infalibilitas kepausan mengungkapkan kesalahpahaman umum. Banyak umat Protestan berpikir itu berarti paus selalu sempurna secara moral atau infalibel dalam semua pernyataan. Kebenarannya adalah, infalibilitas kepausan hanya berlaku ketika paus dengan hikmat mendefinisikan doktrin iman atau moral yang harus dipegang oleh seluruh gereja, dalam kondisi tertentu. Hal ini melindungi ajaran gereja tanpa menyeratkan kesempurnaan pribadi paus. Kelima, iman Katolik dan sains. Bertentangan dengan stereotip bahwa iman Katolik menentang sains, sebagian besar karena kasus Galileo, Lizzie mengetahui bahwa banyak ilmuwan sains adalah rohaniwan atau awam Katolik, dan bahwa gereja secara resmi menerima evolusi sebagai sesuatu yang sejalan dengan iman. Wawasan ini menantang gagasan bahwa iman dan akal budi saling bertentangan dan menyoroti peran historis gereja dalam mendorong penyelidikan ilmiah. Keenam, kesalahpahaman tentang amal dan kekayaan. Mitos bahwa Vatikan menimbun kekayaan dan mengabaikan kaum miskin dibantah oleh penjelasan Lizzie bahwa Gereja Katolik adalah organisasi amal terbesar di dunia, yang mengelola banyak rumah sakit, sekolah, dan program bantuan. Sebagian besar kekayaan Vatikan terikat pada karya seni tak ternilai dan bangunan bersejarah yang melayani tujuan spiritual dan budaya yang dapat diakses oleh semua orang, bukan cadangan uang tunai yang menganggur. Hal ini menantang retorika anti-Katolik tentang keserakahan dan kekikiran. Ketujuh, peran perempuan dalam iman Katolik. Keterkejutan Lizzie atas peran penting yang dimainkan perempuan dalam kehidupan Katolik, mulai dari lektor dan pelayan muda hingga teolog dan doktor gereja, menyingkap kesalahpahaman umum Protestan. Berbeda dengan pendidikannya yang restriktif di Church of Christ, iman Katolik menawarkan banyak jalan bagi kepemimpinan dan pelayanan perempuan di luar imamat tertahbis, menunjukkan kehidupan gerejawi yang dinamis dan inklusif. Kedelapan, keselamatan dan inklusivitas. Wawasan kunci lainnya adalah ajaran Gereja Katolik tentang keselamatan, yang menolak gagasan bahwa hanya umat Katolik yang dapat diselamatkan. Gereja mengakui bahwa keselamatan dimungkinkan di luar batas-batasnya yang kasat mata dan berdoa bagi semua jiwa. Hal ini menentang stereotip eksklusivisme Katolik dan menyoroti soteriologinya yang penuh harapan dan inklusif. Kesembilan, kanon Alkitab dan kitab-kitab Deuterokanonika. Lizzie menjelaskan bagaimana Alkitab Katolik mencakup kitab-kitab Deuterokanonika yang dikecualikan oleh Protestan, yang merupakan bagian dari kanon Kristen awal dan Septuaginta yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Penegasan kembali kanon ini oleh Konsili Trentes sering disalahpahami, karena kitab-kitab ini telah diakui berabad-abad sebelumnya. Memahami hal ini memperjelas perselisihan tentang kitab-kitab yang ditambahkan dan menegaskan keaslian historis Alkitab Katolik. Kesepuluh, teologi sakramental dan praktik Kristen awal. Lizzie ini juga mengoreksi kesalahpahaman tentang baptisan. Dalam ajaran Katolik keduanya sah, baik dengan penuangan atau pencelupan, api penyucian, proses penyucian, bukan kesempatan kedua untuk keselamatan, dan kehadiran nyata, pemahaman simbolis dan literal oleh umat Kristen awal. Klarifikasi ini menyoroti kedalaman dan akar historis teologi sakramental Katolik yang sering disalahartikan dalam ajaran Protestan. Kesebelas, imam sebagai mediator rahmat. Bertentangan dengan keyakinan bahwa imam menghalangi hubungan pribadi dengan Yesus, Lizzie menyoroti teologi Katolik in persona Christi, di mana imam mewakili Kristus terutama dalam sakramen-sakramen seperti Ekaristi dan pengakuan dosa. Singkatnya, kesaksian dan koreksi Lizzie menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana narasi palsu tentang iman Katolik mendistorsi hakikat dan ajarannya yang sebenarnya. Perjalanannya dari kesalahpahaman menuju pertobatan menggambarkan pentingnya mempelajari sejarah, teologi, dan kitab suci dengan saksama dan dengan hati yang terbuka. Kesaksian Lizzie ini berfungsi sebagai sumber daya pendidikan bagi siapapun yang tertarik untuk memahami iman Katolik melampaui stereotip umum, mengungkap tradisi iman yang kaya, koheren, dan kuno yang berakar kuat dalam Kristus dan Gereja Perdana. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.